Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Umar Sani dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi untuk mencoba mensaripatikan bukan kuliah tapi materi dari hari pertama sesi kedua pekerti, yaitu mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang sedianya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Mudah-mudahan saya bisa mencoba meresumakan sedikit dan mudah-mudahan cukup jelas karena waktu yang akan saya pakai sekitar 15 menit saja, jadi mudah-mudahan tidak mengambil banyak waktu dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Oke, kita mulai. Jadi strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini adalah bertujuan agar peserta workshop pekerti diharapkan mampu untuk memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran yang pertama, dan kemudian memotivasi diri untuk kita dan juga mahasiswa yang kita ajar menjadi termotivasi untuk belajar. Kemudian tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, kemudian menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi juga, dan ketiga adalah menjelaskan tuntutan belajar juga di perguruan tinggi, tempat di mana kita bertugas. Nah, berikutnya adalah di sini kita gambarkan model dari kuliah yang sebenarnya cukup ideal, di mana mahasiswa atau para peserta yang kita ajar itu berperan aktif dalam diskusi, dan mereka bukan cuma pada level yang belajar teori, tapi sudah mencoba mendiskusikan dan mengaplikasikan dari pelajaran yang diajarkan. Sebenarnya ini adalah level yang lebih tinggi dari Bloom yang nanti akan kita coba bahas sedikit. Dan mungkin kalau mau melihat kebalikan dari ini adalah mungkin yang tadi siang diterangkan adalah kebalikannya, berupa mahasiswa yang mengantuk atau tidur karena tidak paham atau bosan, atau mungkin dia tidak tertarik dengan materi yang disampaikan oleh pengajar, yang kebetulan saya tidak tercopy gambarnya, tapi kira-kira bisa dibayangkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada 4 kompetensi dalam pembelajaran yang mungkin ini materi yang tambahan yang dari sesi pertama. Jadi 4 kompetensi yang penting ini adalah, pertama adalah kolaborasi, critical thinking, komunikasi, dan creativity. Di mana creativity ini adalah atau kreativitas itu adalah gabungan dari 3 komponen lain yang lebih rendah ininya tingkatannya. Jadi kalau kita bisa menggabungkan ini semua dalam satu pembelajaran, maka akan dihasilkan kreativitas yang merupakan buah dari sebuah pembelajaran, dan juga teamwork, dari kolaborasi, dari komunikasi, dari berpikir yang sudah cukup optimal dari masing-masing anggota tim. Jadi ini adalah sebenarnya inti dari apa yang ingin dihasilkan pada satu pembelajaran, apalagi kalau dikaitkan dengan program studi yang ada di sekolah tinggi teknologi gitu ya.
kita adalah sekolah tinggi teknologi, sehingga melakukan satu engineering atau melakukan satu rekayasa dari apa yang sudah kita pelajari dan menghasilkan sesuatu yang baru yang mungkin berguna atau lebih baik dari yang udah pernah dihasilkan oleh uh, engineering yang sebelumnya gitu. Jadi kita selalu memperbaiki apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik, dan itu adalah buah dari semua proses pembelajaran yang dihasilkan. Berikutnya adalah kembali ke materi dari Bapak Sabudin. Nah, ini pertama adalah dari Bloom itu ada pembelajaran mahasiswa itu harus menguasai 3 ranah utama, di mana yang pertama adalah kognitif. Nah, kognitif ini sendiri terdiri dari 6 tingkatan gitu. Jadi kognitif ini yang sifatnya ada di kepala gitu ya, ada di otak. Nah, itu yang pertama, tingkat paling dasar kalau kita anggap ini sebagai sebuah piramid. Tingkatan paling dasar adalah pengetahuan. Artinya kita dari tidak tahu menjadi mengetahui sesuatu. Itu adalah paling dasar, dan cara mengetesnya juga paling gampang adalah dengan mengetes dengan cara apa yang diingat oleh siswa, dan apa, prosesnya adalah dengan menghafal. Tapi ini adalah hal yang paling dasar yang mungkin di zaman kita SD sering sekali dilakukan oleh guru, menyuruh kita menghafal gitu. Artinya kalau kita menghafal belum tentu kita mengerti dengan apa yang kita hafalkan. Jadi dari sini kita beranjak kepada level kedua. Jadi kalau kita bisa mengingat, kemudian kita bisa mempunyai pemahaman, maka kita beranjak lebih tinggi dari menghafal. Jadi kita bisa menginterpretasikan atau mengalihbahasakan atau mensaripatikan apa yang sudah kita ketahui menjadi sebuah interpretasi baru gitu. Jadi ini adalah level kedua. Kemudian level ketiganya adalah kita mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat berupa pengetahuan atau pemahaman ini menjadi satu aplikasi atau menggunakan hal yang kita ketahui tersebut untuk melakukan pemecahan satu masalah. Yang mungkin masalahnya adalah masalah yang standar, seperti mungkin kalau kita mempunyai satu SOP, kita tuliskan di SOP untuk bagaimana memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah, setingkat lagi lebih tinggi adalah menganalisa. Jadi kalau kita mempunyai satu masalah, kemudian kita mempunyai tingkatan masalah yang lebih rumit gitu ya, yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, kita harus menganalisa dulu masalahnya, kita pilah-pilah gitu ya. Kita bisa harus jabarkan lebih jauh, dan dari komponen-komponen yang ada kita mungkin bisa mendapatkan satu pemecahan gitu. Nah, tingkat lebih tingginya lagi adalah sintesa. Jadi menggabungkan dua konsep atau beberapa konsep yang ada dari satu pemahaman atau satu pengetahuan menjadi satu konsep yang lebih utuh, dan itu kita bisa memecahkan masalah yang lebih tinggi lagi kadar kesulitannya. Yang terakhir adalah di dalam kognitif Bloom ini adalah evaluasi. Jadi kita bisa mengevaluasi dan membandingkan nilai-nilai atau ide-ide yang sudah didapat dari proses 1 sampai 5 yang di piramida yang di bawah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, tingkatan dari Bloom dan Cartwell adalah psikomotorik, di mana kembali yang pertama, kalau kita pertama adalah kognitif, cuma ada di kepala. Psikomotorik ini adalah bagaimana kita melakukan
pengaplikasian pengetahuan yang kita lakukan dalam bentuk gerakan gerakan fisik ya, gerakan fisik, sehingga apa yang harus dilakukan itu kita bisa mendapatkan satu keahlian gitu. Jadi misalnya seperti seorang montir, dia harus menirukan gerak, misalnya bagaimana memperbaiki mesin mobil, membongkar mesin mobil dengan gerakan-gerakan yang seharusnya dilakukan, bagaimana membuka mesin dengan gerakan yang benar, menggunakan obeng, menggunakan kunci-kunci dengan hal yang benar gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah menirukan ya, menirukan gerak. Atau kalau misalnya seniman bagaimana menggambar gitu ya, atau ahli-ahli yang lain, misalnya ahli operator mesin traktor, bagaimana menggerakkan dengan gerakan yang tepat dan presisi dan seterusnya. Jadi ini yang pertama adalah peniruan, kemudian penggunaan dari tools dan sebagainya, ketepatannya, jadi urutannya gitu ya. Dari ketepatan itu kemudian ada perangkaian, dan kemudian berikutnya adalah naturalisasi atau bagaimana melakukan gerakan secara wajar. Oke, saya persingkat. Nah, kemudian dari ini sebenarnya udah materi yang berikutnya, udah agak ke belakang. Jadi di sini bagaimana membuat mahasiswa tetap tertarik dengan materi yang kita berikan gitu ya. Salah satu triknya adalah menggunakan elemen-elemen yang belum ada sebelumnya. Itu adalah elemen yang baru gitu ya. Elemen yang baru, tadinya mahasiswa sudah lelah, sudah tidak punya perhatian yang cukup, menjadi kembali tertarik gitu. Nah, kita lihat pertama adalah hal yang baru. Kalau hal yang baru tidak dimungkinkan, kita harus bisa mencoba membuat apa yang kita mau sampaikan itu dalam sesuatu yang aneh, mungkin dengan joke atau dengan gambar-gambar yang aneh gitu, atau kita bisa kontraskan gitu ya, kontradiktif, membuat mereka mencoba berpikir sehingga akhirnya perhatiannya timbul lagi gitu. Salah satu hal yang lain yang bisa dibuat adalah, kalau 3 hal yang ini sudah dibuat, mungkin kita bisa membuat kompleksitas yang baru gitu, sehingga akhirnya mereka melihat apalagi yang baru yang ada di apa yang kita sudah terangkan, sehingga itu membuat perhatian baru yang mungkin lebih dari yang sudah ada. Apalagi kalau mahasiswanya lelah gitu, mahasiswa yang kelas malam gitu, yang sudah pagi dan siang sorenya bekerja gitu, energinya sudah habis, kita harus bisa lebih kreatif lagi. Nah, salah satu strategi lagi yang lain adalah kita menggunakan metode instruksional yang bervariasi. Jadi bisa menggunakan cara ceramah, menggunakan cara diskusi, menggunakan cara fokus group discussion gitu ya. Kemudian dari media kita menggunakan video, menggunakan kalau coding kita langsung turun mengcoding dengan komputer gitu ya. Kita demokan dengan kita compile, kita jalankan program yang kita buat, dan seterusnya. Dan tentu saja yang paling mudah dilakukan adalah kita selalu mencoba menyelipkan humor gitu ya dalam presentasi yang kita sampaikan gitu, untuk menyegarkan suasana. Kita juga bisa menggunakan kisah-kisah gitu ya, cerita-cerita, karena bagaimanapun manusia itu selalu tertarik dengan adanya cerita gitu. Itu udah dari zaman bahula, mungkin masih manusia hidup di gua-gua gitu ya, hiburannya cuma mendengarkan dongeng gitu dari orang-orang yang tua atau lebih senior atau yang lebih berpengalaman. Jadi sudah dari naturnya gitu, nature-nya
manusia tuh suka diceritakan gitu, suka dengan cerita. Bisa juga yang terakhir adalah kita menggunakan teknik bertanya gitu ya. Bertanya, kita pancing berpikirnya dengan pertanyaan yang bisa mereka jawab, atau sesuatu yang baru yang mungkin mereka tidak bisa jawab, tapi yang memancing mereka untuk bisa melihat apa yang mungkin menjadi jawabannya, dan memancing mereka untuk berpikir. Oke. Berikutnya adalah hubungan materi dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Ini juga akan membuat mereka menjadi tertarik lagi gitu ya dengan apa yang disampaikan. Oke, saya rasa sampai di situ dulu, karena ini juga demo saja, jadi saya tidak mungkin juga menyampaikan dengan waktu yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan cukup berkenan dan cukup bisa memancing pemikiran yang mungkin lebih baik dari saudara-saudara sekalian sebagai pemirsa video saya. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih, dan apa yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.